Yakin mau beli tanah yang sedang proses pecah sertifikat? Nggak bahaya tak? Yakin nggak bahaya? Simak terus videonya. Selamat datang di channel Catatan Kaki Adib. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam kondisi sehat, kuat, dan yang pasti happy. Oke, yang akan kita bahas adalah bahaya atau tidak ketika kita membeli tanah yang sedang proses pecah sertifikat. Kita kembali lagi bahwa jual beli tanah itu ada beberapa macam ya. Ada yang tanah emang benar harganya emang fantastis mahalnya, ada juga tanah yang lokasi strategis tapi harganya murah, tapi ada faktor. Nah, bagaimana kalau ternyata faktor dari tidak ada hubungannya sama tanah strategis atau tanah murah, enggak, tapi bagaimana ketika kita mau yakin, ketika kita mau beli tanah yang sedang masa proses pecah sertifikat. Dengan kita melihat beberapa pengalaman-pengalaman yang terjadi selama ini, ada beberapa hal permasalahan yang selalu terjadi. Nah, kita kupasnya semuanya dari beberapa poin-poin. Tidak ada salah ketika kita membeli tanah yang sedang proses, tapi saya akan lebih menyarankan bahwa belilah tanah yang benar-benar bersih. Artinya yang benar-benar sudah ada sertifikatnya, jelas siapa pemiliknya, kita tahu. Nah, bagaimana caranya ketika kita mau membeli tanah dan di saat proses itu adalah tanah itu masih dalam proses pecah sertifikat. Hal yang perlu kita pertimbangkan sebelum kita memutuskan untuk membeli tanah tersebut. Yang pertama, lakukan verifikasi legalitas. Artinya gini, legalitas atau sertifikat tanah itu, pertanyakan sertifikat tanah tersebut kepada yang menjual atau owner. Ketika kita posisi jadi pembeli, tanyakan pada orang yang menawarkan lahan tersebut. Ketika emang itu adalah ada sertifikat induknya, tanyakan posisi sertifikat induknya ada di mana, atau bisa nggak memberikan fotokopi sertifikat induknya. Itu yang pertama. Yang kedua, jika sudah proses, artinya kan sudah berjalan, tanyakan set plan-nya. Jadi ukuran apakah sesuai ukuran yang ditawarkan ketika mau dijual dengan set plan yang didaftarkan. Ketika itu set plan sudah jadi, pastinya akan keluar. Tinggal tunggu pengesahannya saja dari pihak BPN. Nah, dari dua ini aja kita sudah harus bisa ngerti, dan penjual harus bisa menunjukkan itu. Yang ketiga, si owner atau si penjual harus bisa memberikan tunjuk batasan-batasan tanah yang atau coupling yang dijual tersebut sesuai dengan set plan yang terbaru. Ketika sudah bisa menunjukkan batasan, apalagi bagus lagi sudah ada patok. Ketika sertifikat itu sudah dalam proses pengurusan atau sudah berjalan, pastinya tanah tersebut sudah diukur. Nah, dari posisi itu ceklah patok-patok di mana atau ukuran-ukuran itu apakah sudah jelas atau belum. Dan semua itu sudah terwakili dari gambar set plan yang ada. Ketika sudah poin 1, poin 2, poin ketiga sudah kita ketahui, poin keempat adalah tanyakan prosesnya sudah sejauh mana. Ketika proses itu sudah sejauh mana dan siapa yang mengurusnya. Sebagai contoh, ketika di daerah tertentu, si A, B atau daerah C, itu pasti ada dua hal ya. Yang saya tahu ada dua hal, bahwa yang pertama adalah pecah sertifikat itu akan diurus oleh staf notaris atau di bawah induk notaris tertentu. Yang pertama. Yang kedua, owner mengurus tersendiri. Owner mengurus sendiri. Nah, ketika owner mengurus sendiri, selalulah komunikasikan, cross check terus
cross check terus bahwa prosesnya sampai mana. Intinya adalah dari proses ini, ketika kita sebelum membeli, kita harus selalu menjaga komunikasi baik terhadap owner maupun terhadap penjualnya. Penjual itu belum tentu ownernya ya, karena penjual bisa jadi broker properti, bisa jadi agen properti, bisa jadi perantara, bisa jadi calo tanah atau apapun, yaitu penjual ya. Jadi selalu komunikasikan, jangan ambil keputusan sepihak karena mendengar rayuan manis dari broker properti. Jadi kita harus cek, benar-benar cek dari awal sampai akhir, cek prosesnya sampai seperti apa. Nah, keuntungan lain ketika kita membeli tanah dalam proses pecah sertifikat, yaitu satu harga akan miring, harga akan lebih murah dibanding lahan yang sudah lengkap legalitasnya. Pertama. Yang kedua, proses atau sistem pembayaran bisa dinegosiasikan. Saya sarankan jangan pernah mau membayar full ketika belum ada kepastian, terkecuali di situ diakad kesepakatan deal harga sekian, sertifikat langsung atas nama pembeli. Nah, tapi pembayarannya full. Itu boleh dilakukan tapi di depan notaris. Jangan di depan owner atau jangan di depan broker, tapi semua proses itu harus di depan notaris. Oke, gambaran simpelnya seperti itu. Jadi pada intinya adalah belilah tanah yang bersih. Artinya belilah tanah yang bersih, yaitu sertifikatnya yang sudah lengkap. Jika memang harus membeli tanah yang sedang proses sertifikat atau pecah sertifikat, maka ceklah poin-poin itu. Jangan main asal, oke, nggak apa-apa, saya kenal sama si ini, jangan terburu-buru, jangan gelap mata, jangan gelap telinga. Apapun itu urusan masalah properti, jual beli properti tidak seperti jual beli gorengan. Jadi benar-benar harus dipertimbangkan nilai resikonya, nilai keuntungannya, nilai kedepannya seperti apa. Belilah lahan, belilah tanah, belilah properti yang memang jelas sertifikatnya. Jangan sampai sampai PJB, sampai AJB. Nggak, belilah semua sampai benar-benar ada sertifikatnya, baru dibayar secara lunas. Oke, begitu aja gambarannya. Ini sebagian dari beberapa pertanyaan yang lama banget dan saya baru bisa jawab. Dan insya Allah nanti akan saya kembangkan lagi, akan saya daur ulang kembali, akan saya jawab secara VT atau secara video masalah pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar di channel Catatan Kaki Adep. Terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah subscribe. Yang belum subscribe, monggo segera subscribe. Yang mau membantu saya biar makin berkembang gitu, klik ada beberapa fitur-fitur yang ada di YouTube, silahkan diklik, siapa tahu bisa membantu perkembangan kami untuk menggerakkan atau memberikan informasi dari channel ini tentang dunia properti. Ini gratis loh. Oke? Gitu aja. Saya Adip Tuman. See you next. Bye.